Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini Pak Miftah bisa kembali menyapa anak-anak dalam sesi video pembelajaran untuk mapel PAI siswa kelas 6. Alhamdulillah, hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang materi indahnya saling membantu. Materi ini sudah anak-anak mulai pelajari sejak minggu-minggu awal ya. Nah, hari ini Pak Miftah akan menjelaskan. Di awal semester ini kita akan mempelajari 4 ayat. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Selanjutnya juga ada Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Minggu lalu anak-anak sudah menulis ya dari ayat 2 sampai ayat 13 dengan baik. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan, dan bagi yang belum, masih Pak Miftah tunggu untuk segera direkap. Anak-anakku semua yang berbahagia, tentang Quran Surat Al-Maidah maupun Al-Hujurat ini memiliki kandungan yang berbeda-beda, baik itu dari ayat 2, ayat 3 maupun Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Dan sejarah dari turunnya ayat ini pun juga memiliki hal yang berbeda. Seperti halnya Al-Maidah. Al-Maidah ini kalau dilihat secara makna artinya adalah hidangan. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam saat beliau memiliki mukjizat menurunkan hidangan dari langit atas permintaan kaumnya. Kemudian untuk Quran Surat Al-Hujurat sendiri adalah surat yang memiliki arti kamar-kamar. Nah, terkait dengan Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini, sejarahnya adalah ketika dulu ada seorang sahabat yang memiliki kebiasaan setiap habis makan dia tidur dan mendengkur. Dan hal tersebut ternyata menjadi bahan pergunjingan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian turunlah surat tersebut yang mana memperingatkan kepada semua orang Islam agar tidak boleh bergunjing, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, apalagi sesama muslim. Hal ini menjadi menarik untuk kita pelajari bahwa pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah maupun Al-Hujurat ini sangat layak dan sangat baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang akan kita pelajari adalah tentang profil surat Al-Maidah. Tadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan bahwa Al-Maidah sendiri artinya adalah hidangan. Surat Al-Maidah termasuk kelompok surat Madaniyah karena surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan jumlah ayatnya secara keseluruhan adalah 120 ayat. Anak-anak tentunya bisa mencari secara langsung ya di kitab suci Al-Quran. Anak-anak semua yang berbahagia, Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ini sangat penting ya, ini karena kaitannya dengan rasa kemanusiaan. Ketika ada teman kita yang membutuhkan, maka kita bantu. Terlebih ketika ada yang ditimpa musibah, maka kita harus membantu. Dan yang kedua, kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ini menjadi sangat penting sekali untuk kita perhatikan anak-anak. Sebagai contoh, ada sekelompok anak bekerja sama untuk mencuri mangga misalnya, maka itu menjadi tidak baik meskipun di situ ada unsur kerjasama ya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. Sementara itu anak-anak, Al-Maidah ayat 3 juga ada 3 hal yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah kita dilarang untuk memakan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan ada banyak lain-lain juga. Bisa anak-anak simak langsung di arti surat Al-Maidah ayat 3. Selain itu kita juga dilarang untuk mengundi nasib dengan anak panah, dan juga yang terakhir, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Artinya Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya yang telah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang menarik anak-anak, dari Quran Surat Al-Maidah ayat 3, ini adalah ayat terakhir yang Allah turunkan di muka bumi ini sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Peristiwa ini bertepatan dengan Haji Wada atau haji perpisahan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang profil singkat surat Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar, ini diambil dari ayat 4. Al-Hujurat juga termasuk kelompok surat Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian Al-Hujurat ini secara keseluruhan terdiri dari 18 ayat. Sementara itu anak-anak, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, kita dilarang untuk
melakukan suuzon atau berprasangka buruk ya. Ini nggak boleh karena ini perbuatan dosa. Kemudian kita juga tidak boleh untuk mencari-cari kesalahan orang lain, karena ini bisa mengancam kerukunan ya umat, kerukunan masyarakat. Dan yang ketiga, kita tidak boleh bergunjing. Karena bergunjing ini dalam Al-Quran disebutkan bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi perbuatannya sangat menjijikan ya. Selanjutnya anak-anak, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Pak Guru akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan juga perempuan. Tidak hanya itu anak-anak, yang kedua, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, otomatis akan saling menghormati. Sebagai contoh, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari begitu banyak suku dan bangsa yang selama merdeka sampai saat ini masih tetap bisa bersatu. Dan yang paling terakhir ini yang sangat penting anak-anak, bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin maupun suku bangsanya. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya adalah ketakwaannya. Lalu apa itu takwa? Takwa adalah sikap melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini sangat penting sekali anak-anak, karena ini kaitannya dengan pribadi yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak pernah membedakan apakah dia orang Jawa atau orang Arab, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia kaya atau miskin, semuanya sama di hadapan Allah. Dan yang paling terbaik adalah yang paling bertakwa. Semoga kita semua adalah orang-orang yang bertakwa. Anak-anak, itulah penjelasan Pak Guru tentang kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga anak-anak bisa memahami dari isi surat 2 tersebut. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa ada manfaatnya untuk anak-anak semua. Anak-anakku semua, apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan anak-anak manfaatkan untuk bertanya di forum grup, atau juga bisa bertanya lewat komentar di video ini. Anak-anak, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Sampai bertemu di sesi video berikutnya dan juga di forum yang lainnya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.